فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم، السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحbihi wa man walah, ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Miskul Khitam Syarah Umdatul Ahkam yang disyarah oleh Syekh Zaid Al-Wasabi asbahullah. Sekarang kita akan masuk ke hadis yang ke-13, halaman 107. Qala al-Imam Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullah an Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu Khalid bin Zaid radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ataitumul ghaita fala tastabilu qiblata bi ghaitin wala baulin wala tastadbiruha walakin syarriqu aw gharribu. Qala Abu Ayyub faqadimna asy-Syam fawajadna marahidha qad buniyat nahwal Ka'bah fananharifu anha wa nastaghfirullah azza wa jalla. Ana artikan dari hadisnya Abi Ayyub Khalid bin Zaid radhiyallahu anhu Al-Ansari, qala, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apabila kalian mendatangi tempat untuk qada'ul hajah, maksudnya kamar mandi atau WC atau toilet, maka jangan kalian menghadap kiblat, maka kalian jangan menghadap kiblat dengan buang air besar atau kencing. Jadi posisinya larangan menghadap kiblat ketika buang air besar atau buang air kecil. Wala tastadbiruha, dan jangan membelakangi kiblat. Walakin, akan tapi, syarriqu aw gharibu, menghadaplah ke barat, menghadaplah ke timur atau ke barat. Ini posisinya kalau daerahnya, negerinya, nah barakallahu fiik, tentunya enggak seperti Indonesia. Kalau Indonesia, kita enggak boleh menghadap ke barat atau ke timur, tapi imam menghadap ke utara atau ke selatan. Bisa dipahami ya? Ini khitabnya untuk siapa waktu itu? Untuk ahli Madinah, penduduk Madinah, yang mereka kiblatnya kan janub, selatan. Paham ya? Mereka berarti posisi letaknya di sebelah utaranya kan, berarti kan menghadapnya ke selatan. Nah larangannya, nah barakallahu menghadap kiblat atau membelakanginya, tapi menghadaplah ke barat atau ke timur, benar sudah. Di sana posisinya. Kalau kita salah. Kalau kita di Indonesia ini menghadap ke barat atau ke timur, justru menghadap kiblat atau membelakanginya, ya kan? Terus bagaimana kalau di Indonesia ini ya, imam ke utara atau ke selatan menghadapnya? Mafhum? Ini globalnya seperti itu. Jadi jangan dipahami gimana ini Ustaz? Ini kan kita diperintahkan untuk menghadap ke timur atau ke barat, sedangkan kita ini kiblatnya ke barat. Kita katakan ini khitabnya untuk Al-Madinah waktu itu. Nanti kita jelaskan nanti. Mafhum? Qala Abu Ayyub, berkata Abu Ayyub, faqadimna Syam, waktu itu kami mendatangi Syam, fawajadna marahid, kami menjumpai toilet atau WC, kamar mandi, toilet WC telah dibangun menghadap Ka'bah. Akhirnya kami pun berpaling darinya dan kami beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat penjelasannya biar tambah jelas. Jadi untuk masalah menghadap kiblat tadi itu lihat kondisi tempatnya lah ya. Seperti Indonesia ini kan kita letaknya kan barakallahu fiik, di timur Ka'bah ya kita ya. Berarti kalau sholat menghadap ke baratan itu. Ya kan? Berarti kalau ingin buang air besar atau buang air kecil, imma ke arah selatan atau ke utara. Mafhum? Jadi hadis ini ada sebabnya. Jangan diambil ujungnya kemudian memahami tempatnya, jangan. Salah nanti.
Kita lihat penjelasannya. Qauluhu idza ji'tumul ghaid ay ji'tum ilaihi liqadil hajah. Makna ji'tumul ghaid, apabila kalian mendatangi ghaid, ghaidnya aslinya untuk kotorannya aslinya. Cuman kadang-kadang digunakan untuk tempatnya. Tempat buang kotoran itu loh. Bisa dipahami ya? Berarti WC-nya atau toiletnya. Ay ji'tum ilaih, kalian mendatangi WC atau toilet liqadil hajah, untuk menunaikan hajat. Imma buang air kecil, imma buang air besar. Qauluhu al-ghaid, al-ghaid huwa al-makan al-mutma'in min al-ard. Ini pada asalnya. Ghaid itu terkadang digunakan untuk tempat yang memang sudah tenang, yang ada di bumi atau di tanah tersebut. Paham ya? Tempat yang tenang yang ada di tanah di bumi. Maksudnya tempat itu digunakan untuk qada'il hajah biasanya. Berarti tempatnya berarti ya, ghaid tempatnya berarti ini pertama. Summa utliqa al-ghaid 'ala al-kharij al-mustaqdar minal insan. Kemudian kadang-kala al-ghaid ini utliqa digunakan untuk sesuatu yang keluar yang kotor dari manusia. Kotor manusia. Paham ya? Kotor manusia, paham ya? Nah, itu dengan lafaz ghaid. Berarti lafaz ghaid ini kadang-kala bisa digunakan untuk kotoran manusia, bisa juga untuk tempatnya membuang kotoran. Mafhum? Naam. Berarti kalau dalam hadis tadi tempatnya, apabila kalian mendatangi WC atau toilet, maka jangan kalian menghadap kiblat dengan apa? Buang air besar, dan tidak pula jangan menghadap kiblat ketika apa? Buang kecil. Baul. Air kecil kan, ghaid berarti kotor manusia. Mafhum? Karahatu tasmiyatihi bismihil khas. Naam, dimakruhkannya penamaannya dengan nama yang khusus, li'annahum kanu yaqduna hawaijahum fil mawadi'il mutmainnah. Dikarenakan waktu itu mereka menunaikan hajat mereka, buang air kecil atau buang air besar, di tempat-tempat yang tenang dan nyaman. Karena waktu itu enggak ada bangunan waktu itu. Adanya cuma sahra, padang pasir, jauh dari kerumunan manusia, jauh dari pandangan manusia, tapi tempat itu sudah ma'ruf, dikenal untuk buang itu gitu loh. Faham ya? Mungkin kalau zaman kita dahulu, mungkin zaman jadul dulu ya, paling-paling seperti itu, sungai, tapi sungai-sungai yang kadang kering juga, kadang ada airnya, ya kan, jauh dari tempat pandangan manusia. Nah, seperti itu. Fahuwa min majazil mujawarah. Nah, ini bentuknya ada semacam majaz, meminjam kata, tapi yang na'am barakallahu fiik, yang sifatnya itu mujawarah, bertetanggaan. Karena yang namanya ghaid ini kan posisinya buang air besar bisa, paham ya, kotoran manusia, bisa juga tempatnya. Sehingga karena mujawarah itu penggunaannya ghaid ini, nah bisa tergantung siyak dan konteksnya nih. Bisa maknanya adalah kotoran manusia, bisa tempatnya. Bisa dipahami ya? Jadi yang pertama tadi tempatnya, yang kedua kotoran manusia. Mafhum? Naam. Tsumma tawassa'u fi hatta ishtaqu minhu. Akhirnya mereka berluas-luasan dalamnya sampai mereka memecahkan dari lafaz tersebut, wa qalu taghawwata al-insan. Seseorang buang air besar. Paham ya? Jadi seringnya digunakan ghaid itu ya kotoran manusia seringnya. Cuman pada asalnya ghaid bisa digunakan juga tempatnya gitu, tempat membuang kotoran manusia. Faham maksudnya ya? Nah, kalau istilahnya terjemahan bebas, tidak terlalu vulgar ya, kotoran manusia itu TA1. Paham ya? Nah, Allah musta'an. Kita lihat. Qauluhu fala tastaqbilu qiblah ay la tuwalluha wujuhakum. Jangan kalian menghadapkan wajah-wajah kalian, wal qiblah hiyal ka'bah al-musyrifah. Paham ya? Yaitu Ka'bah yang mulia, itu namanya kiblat, kiblat kaum muslimin. Terus kalau ada pertanyaan, boleh enggak menghadap kiblat ke Palestina atau ke Baitul Maqdis atau ke Masjidil Aqsa? Karena sudah berpindah kiblatnya kaum muslimin ke Ka'bah, enggak ada larangan. Dulu sebelum pindah enggak boleh. Kalau dilihat dari asal usulnya lah ya. Tapi kalau sudah berpindah kiblatnya, yang kita jadikan tolak ukur yang sekarang ini, kiblat kaum muslimin mana? Bisa dipahami ya? Nah, Ka'bah. Kita lihat biar tambah jelas. Qauluhu wala tastadbiruha ay la tuwalluha dhuhurakum. Jangan pula kalian menghadapkan punggung kalian, membelakangi maksudnya. Qauluhu walakin syarriqu ghirimu. Ucapan beliau akan tapi menghadaplah ke timur atau ke barat, minat tasyriq awit taghrib. Dari kata timur dan barat atau barat, paham ya? Jadi diperintahkan menghadaplah ke timur atau ke barat. Karena posisinya penduduk Madinah ketika sholat kiblatnya ke arah
selatan, janub. Paham ya? Nah, sehingga kalau diperbolehkannya untuk qada'il hajah, imma ke timur atau ke barat menghadapnya, bukan ke selatan, bukan ke utara. Faham? Ai ij'alu wujuhakum qibala masyriq atau qibala maghrib. Jadikanlah wajah kalian itu menghadap ke barat atau ke timur. Ke timur atau ke barat. Hala qada'il hajah, dalam keadaan ketika menunaikan hajat. Menunaikan hajat maksudnya buang air besar atau buang air kecil. Wa huwa khitabun li ahli Madinah. Ini penting ini. Ini adalah khitab untuk penduduk Madinah. Sehingga nampak jelas bahwa hadis ini enggak sembarang diartikan. Kalau antum artikan itu artikan di Indonesia enggak cocok. Maksudnya enggak cocok untuk arah barat timurnya ya. Tapi kalau kita memahami maknanya ternyata jelas sekali. Ini waktu itu khitabnya ahli Madinah. Paham ya? Kalau untuk kita ya ambil poinnya. Enggak boleh menghadap ke kiblat, enggak boleh membelakanginya. Karena kiblat kita barat, berarti kita bolehnya imma ke utara, imma ke selatan. Mafhum insyaallah? Naam. Dikit lagi di bawah itu ya. Waliman kanat qiblatuhu ala dzalik, dan juga orang-orang yang kiblatnya sama. Mimman idza syarraqu aw gharrabu la yastaqbilu qiblah wa la yastaqbilu. Dari kalangan orang-orang yang apabila menghadap ke timur atau ke barat mereka tidak menghadap kiblat dan juga tidak pula membelakanginya. Mafhum? Jadi ini jelas sekali. Nah, penjelasan hadis ini bahwasanya kalau bikin kamar mandi atau toilet ya lebih baiknya kalau dalamnya ada WC-nya yang untuk buang air besar, nah, itu ya pastikan kalau memungkinkan dibikin jangan menghadap ke kiblat. Walaupun dalam bangunan. Sudah kita lihat kemarin kan? Wa ala kulli hal, atas berbagai macam keadaan di dalam bangunan luar bangunan pastikan upayakan semaksimal mungkin menghadap kiblat. Selesai. Itu kemarin kita lewati ya. Jadi kesimpulannya ya mungkin dibikin. Caranya bagaimana klosetnya itu arahnya nah barakallahu fik imma ke utara atau ke selatan. Mafhum? Naam. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu alaihi wasallam wa alhamdulillahirabbil alamin.